Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain. Amma as-sahihu fal awla lahu an yastawiya khawfuhu wa raja'uhu ma lam yaghlib alaihi ta'ul kunut. Amma as-sahihu anapun utawi wong kang waras, anapun utawi wong kang sehat. Amma sahihu anapun utawi wong kang waras, fal aula mongko utawi sing luwih utama. Fal aula mongko utawi sing luwih utama lahu keduwene sahih. Lahu keduwene as-sahih iku ayastawiya. Iku ayastawiya yen to padha apa khaufuhu wedine sahih wa raja'uhu lan arep-arepe sahih. Iku yastawiyan ta padha apa khaufuhu wadine sahih wa raja'uhu lan arep-arepe sahih. Malam yaghlib ing dalem selagine orang lindih. Malam yaghlib ing dalem selagine orang lindih alaihi ing atase sahih. Apa al-kunutune? Apa da'ul kunuti? Apa al-kunut apa da'al kunuti? Nek dae ora? Langsung alaihi al-kunutu nih. Malam yaghlib ing dalam selagine orang lindih alaihi ing atase marid. Alaihi ing atase sahih apa al-kunutu? Ngerasa putus asa saking rahmat. Apa al-kunutu ngerasa putus asa saking rahmat. Nek daene malam yaghlib ing dalam selagine orang lindih alaihi ing atase sahih apa da'ul kunuti, lara kang nyebabake ngrasa putus asa saking rahmat. Kalau ada daknya yufar roja mongko utawi ketika dia merasakan sakit yang menyebabkan putus asa atas rahmatnya Allah, yufar roja mongko utawi arep-arep iku aula luweh utama. Faraja mongko tawi arep-arep iku aula luweh utama. Jadi ketika itu orang yang tidak sakit, orang yang sehat, maka yang lebih utama itu menyamakan antara takutnya kepada Allah dan harapannya kepada rahmatnya Allah. Jadi kalau orang sakit kan itu senantiasa bersabar, husnudzon kepada Allah. Allah akan memberi dia belas kasihan, Allah akan memberi dia ridho dan seterusnya. Meninggikan, mengutamakan rojaknya. Nah kalau orang yang sehat, itu yang lebih utama bagi orang sehat yang dilakukan dalam hatinya itu ya khauf ya iya, terus mengharap juga iya, takut atas murkanya Allah, tidak sukanya Allah atau azabnya Allah tuh iya, terus mengharapkan rahmatnya Allah, mengharapkan kasih sayangnya Allah, mengharapkan ridhonya Allah itu juga iya. Jadi sama dalam hatinya itu, seimbang, tidak kok diutamakan rojaknya tapi tak lupa dengan khauf kepada Allah. Ini ada Allah ancaman kepada hamba, ini ancaman bagi orang seperti ini ancaman bagi orang seperti ini. Itu dia lupakan, dia tinggi rojaknya, jangan seperti tidak, tapi disamakan, seimbang. Selama dia tidak mengalami suatu masalah, ya mungkin sakit dan yang lainnya, yang menjadikan dia terputus dari rahmatnya Allah. Seakan-akan dia sesuatu yang dia alami, musibah atau kejadian, itu menjadikan dia itu jauh dari rahmatnya Allah. Nah kalau seperti itu maka yang diutamakan adalah roja, mengharapkan rahmatnya Allah. Ketika dalam musibah, Allah tidak sayang kepada saya, kayak seakan-akan saya ditimpa musibah seperti ini pada saya. Lah itu ketika yaghlib alaihi da'ul kunuti, putus asa dari rahmatnya Allah, maka dalam hatinya yang lebih utama adalah memprioritaskan, mengutamakan harapan kepada Allah. Au amina utawa aman sapa
sahih. Al makro ing sandupaya. Makr itu adalah rekayasa. Au amina utawa aman sapa sahih al makro ing sandupaya. Ya fal khaufu mongko sandupaya. Fal khaufu mongko utawi khauf iku aula luweh utama. Ketika dia terbebas dari namanya rekadaya kemaksiatan, rekadaya perkara-perkara yang tidak diridhoi Allah, dia aman-aman saja sejauh ini, tidak merencanakan, tidak berbuat, tidak dalam kondisi situasi yang mengarah kepada ghadabnya Allah atau maksiat kepada Allah, ya maka yang lebih utama adalah dia itu takut terhadap ancaman atau murkanya Allah. Khaufnya ditinggikan. Kalau dia sedang dalam keadaan stabil aman, maka khaufnya. Kalau dia dalam keadaan susah payah, musibah dan seterusnya, maka rojak yang ditinggikan. Nah, sama normal-normal saja stabil, ya khauf dan rojak itu seimbang. Ayusanu lan den sunahake lil maridi keduwene wong lara. Apa sabru sabar. Wa yaknut min rahmatillahi illa dhallun. Karena siapa yang merasa putus asa, jauh dari rahmatnya Allah, maka dia akan mengarah atau terjerumus ke jurang kesesatan, ke arah sasar. Wayusan lan den sunah lil maridi kadune wong kang lara. Sunah apa asa baru sabar. Apa asa baru sabar alal marodi ing atase lara. Sunahnya bagi orang sakit itu senantiasa menyabari sakit yang dia terima, yang menimpa dirinya. Watarkut taldot juri. Lan ninggal ngresula minhu saking marot. Tidak kok merasa tadojur ngresula itu bahasa apa? Mengeluh, tidak kok mengeluh terhadap sakit yang dia terima. Wa yukrahu lan den karo syakwa bedane apa? Wa yukrahu lan den makruhake lahu kaduwene marid apa asyakwa wadul. Wadul kalau Rasulullah itu bedanya piye? Tadojur Rasulullah itu adalah sambat ya, sambat. Sambat di bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Jawa. Nah, bahasa Indonesia apa? Mengeluh. Lah nek wadul. Muring-muring. Bukan muring-muring itu marah. Wadul itu curhat. Minta cerita nih. Curhat tapi tidak kok yang dicurhati sekedar mendengarkan, tidak, tapi memberi solusi, memberi bantuan. Itu namanya wadul. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Syafi'i berkata, aku wadul kepada guruku Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka kemudian beliau memberikan solusi untuk meninggalkan kemaksiatan. Nah, seperti itu namanya wadul. Syakwa itu wadul itu sambat-sambat kepada orang. Nek tadojur adalah sambat-sambat dengan sendirinya, mengeluh dengan sendirinya ya, mengeluh dengan sendirinya. Tapi nek syakwa mengeluh kepada orang lain. Makro kalau tadojur itu khilafus sunnah. Tapi kalau meninggalkan tadojur, meninggalkan ngresula itu adalah sunnah. Lah kalau syakwa itu makruh, mengeluh kepada orang lain itu makruh. Lah berarti baiknya tidak mengeluh kepada orang lain. Nah, tidak mengeluh kepada orang lain berarti adalah khilafus sunnah. Tapi nek dia tidak mengeluh sama sekali, maka sunnah. Wa abbaran nembungake, mengistilahkan utawa meredaksikan sapa ghairu sa'liyane musannif seperti Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dan kitab Raudhahnya, seperti Imam Ibnu Muqri dalam kitab Tamsyih
bahwasanya yang makruh itu bukan kok syakwa saja, tapi syakwa yang banyak. Bikas roti syakwa kelawan ake watul. Bikas roti syakwa kelawan ake watul. Itu kalau hanya sekedar syakwa saja, mengeluh kepada orang lain satu kali itu nggak masalah, nggak makruh. Tapi berulang kali, setiap orang yang dia jenguk, dia keluhkan, dia keluhi, dia sambati, pokoknya setiap yang datang lah, aku piye kok ngene iki yo, mosok Allah gak sayang karo aku, kayak engko mari ora yo ngene iki dadine kaya ngopo, kowe tau duwe tanggo gak senoro kaya ngene iki, iya tau duwe, terus bare piye mati. Itu ben malah muni ngono. Nah, iku aja ngono kuwi wing malah gak oleh syakwa. Makruh ngono kuwi sampe sabar. Wis lah disabari wae rito karo kersane Gusti Allah. Oh ngono ya. Heeh kudune ngono. Ya wis tak ene. Terus saya mari kita. Wa mahalu utawi panggonane yukrahu lahu asyakwa, makruhnya kena hukum makruh itu seperti apa, atau pas seperti apa kok bisa kena hukum makruh, syakwa yang seperti apa. Malam yakun ing dalam selagine ora ono, malam yakun ing dalam selagine ora ono apa syakwa iku ala jihati tabarrumi ing atase arahe ngresula tur bosen, ing atase arah ngresula lan bosen utawa ngresula putus asa juga bil qadai kelawan pesten, wa adamir ridho lan ora onone ridho bihi kelawan qadha. Jadi syakwa yang seperti apa yang dihukumi makruh itu syakwa yang di situ mengarah kepada tidak ridhonya terhadap keputusan Allah. Sakit yang dia terima itu dia nggak rela. Kok aku bisa sakit? Allah itu bagaimana? Menyalah-nyalahkan Allah kayak malah. Artinya kalau menyalahkan malah kufur nanti ya, sehingga ya. Kalau sampai dia itu tidak ridho, tidak rela lah dia sakit itu. Kayak nggak terima dia itu sakit. Padahal dia itu akan mengadakan suatu kegiatan seperti ini malah sakit. Kayak getun sekali, menyesal sekali dia sakit itu. Itu berarti dia nggak ridho kepada qadanya Allah. Dan juga syakwa, mengeluh yang arahnya itu putus asa atau mengeluhkan qadanya itu. Kok saya bisa sakit ya? Gimana inilah itu seperti itu. Dia itu mengeluhkan terhadap keputusan yang Allah buat kepada dirinya. Maka itu baru makruh. Kalau syakwanya tidak sampai seperti itu nggak makruh. Wa ilal lamun to ora malam yakun ala jihati tabarrumi. Jadi ini saya ulangi lagi ya. Jadi hukum makruhnya tadi ketika keluhan yang dia ungkapkan itu tidak sampai mengarah kepada tidak ridho terhadap keputusan Allah. Nah, tidak sampai mengarahkan keluhannya itu kepada maksud dari putus asa atau bosan atau tidak terima terhadap keputusannya Allah. Nah, kalau keluhannya itu dimaksudkan untuk ungkapan tidak terima terhadap keputusannya Allah, atau putus asa terhadap rahmatnya Allah, atau mengeluhkan keputusannya Allah, maka itu diharamkan. Wa ila lamun ora malam yakun ala jihati tabarrumi bil qadai, ya harumat mongko haram apa syakwa utawa apa jihati tabarrum utawa syakwa ala jihati tabarrum. Horimat mongko den makruhake apa jihati tabarrum, ngepasne rujuke ngepasne maknane ya horim mongko den makruhake apa syakwa ala jihati tabarrum. Kama kaya keterangan huwa kang utai huwa iku dhahirun pertelo. Jadi itulah keluhan kepada orang lain yang di situ dihukumi makruh ketika tidak adanya menyinggung-nyinggung qadha atau ridho terhadap qadha. Kalau ada kaitannya dengan qadha ataupun ridho terhadap qadha itu, maka haram hukumnya. Bahkan terkadang yukhsha,
bahkan terkadang den khawatirake atau den wedeni. Bali rubama yuksha terkadang, bahkan terkadang den wedeni. Indalika saking mengkono-mengkono ala jihati tabarrumi bil qada'i wa adamir ridha bihi. Kalau itu ada kaitannya tentang qada'nya Allah, ya maka kufur. Dan medeni apa al-kufru kufur. Apa al-kufru kufur. Kalau ditakutkan arahnya seperti itu, dia bisa dihukumi kufur. Sudah sakit kufur pula, kan kasihan. Maka diingatkan, nggak baik seperti itu. Sudahlah sabar kamu kalau kamu sakit. Makanya kemarin memperbanyak mauidhahnya ketika menjenguk orang sakit. Sunnah. Walau sa'alahu lan lamun to takon ya, lamun to takon hu ing marid sapa nahu to bibin sepadane dokter ausadikin utawa kanca takon an halihi mengenai keadaannya marid, maka yang dia lakukan adalah fa'akhbarahu mongko aweh kabar sapa marid hu ing nahu tabibin ausadikin. Fa'akhbarahu mongko memberi kabar, mengkabarkan sapa nahu tabibin ausadik bima kelawan keadaan utawa kenyataan huwa kang utawi marid iku fihi tetep ing dalem bima kelawan kenyataan realita huwa kang utawi marid iku fihi tetep ing dalem gak saya sinus apa enaknya disampaikan kepada dokternya nanti biar dia bisa mendeteksi ini penyakitnya apa. Dia sakit itu malu, terus dia cuma pusing dok, cuma paling ya sakit perut paling karena saya nggak makan 3 hari lapar paling ya. Nggak mengkabarkan sesungguhnya, maka dokternya nggak bisa mendeteksi. Nanti jangan-jangan diberi obat yang biasa, padahal ini harusnya diberi obat sakit tipes misalkan. Apalagi dokternya yang baru buka praktek, belum begitu menguasai keadaan, maka dibodohi pun dia nggak tahu. Kalau dokter profesional, coba dibuka lidahnya, disuruh melet, oh ini jelas ini tipes ini. Dibuka matanya terus diberi disenter itu ya, oh ini sudah tahu itu. Maka kamu jangan bohong, nggak boleh bohong kamu. Kalau kamu pernah ngaji nggak boleh bohong kalau pernah ngaji kan. Saya itu dokter yang dulunya mondok. Ya tahu delalanya. Fihi ing dalem ma. Bayane min syiddati minasyiddati nyatane rekoso. Minasyiddati nyatane rekoso. La ala suratil jazai ora ing atase bentuk ngresula, ora ing atase bentuk ngresula. Mbok gak ngerti rasane ini kabeh. Terus piye nek? Gak ngerti awale piye, kapan? Gak ngerti pokoknya niki rasane ngresula pokoknya. Fala ba'sa mongko ora bahaya apa jaza ketika dia memang ketika dia yang dipraktekkan, ketika dokter menanyai penyakitnya, teman menanyakan keadaannya, dia itu malah jaza, malah dia itu ngresula, mengeluh-ngeluh. Nah, maka hukumnya nggak makruh karena dia tanya. Kalau nggak tanya ya dia nggak akan ngresula. Kalau gara-gara dia tanya artinya dia ngresula. Lah ngresulanya itu karena ditanya, maka nggak makruh. Wal ani nulan ngerinteh wal ani nulan ngerinteh ngene wae. Wal ani nu utawi ngerinteh merintih-rintih iku khilaful aula nulayani ya khilaful aula nulayani sunnah iku khilaful aula tidak sampai makruh. Menyalahi hal yang lebih utama. Bal yastaghilo balik ketungkul sapa marid ditasbih kelawan tasbih wa nahwi lan sepadane tasbih. Ya doa-doa, zikir-zikir. Jangan malah merintih-rintih. Malah sebaliknya kamu harus berbanyak istighfar, tasbih, tahmid, tahlil kepada Allah. Bahkan ketika kamu mau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 40 kali pada saat kamu sakit, kamu nanti akan ketika lu malah mati, maka nanti akan mendapatkan pahalanya seperti orang yang mati syahid.
malah sembuh, saya pengen dapat pahala mati syahid lah. Pas ini ketika saya sakit, dia senang sakit, berarti kan dia ridho terhadap keputusannya Allah. Malah kesempatan, la ilaha illa anta banyak-banyaknya akan mati syahid kan, jarang-jarang. Lah malah sembuh kan, malah sembuh. Aduh, malah sembuh bagaimana ini? Sudahlah, karena pahalanya itu disamakan dengan saya diampuni dosa saya. Seperti itu. Karena ketika dia ucapkan la ilaha illa anta 40 kali ketika sakit, kalau mati ya dapat pahala orang mati syahid, kalau dia sembuh maka diampuni segala dosanya. Ayo korolan ten makroake apa tamanil mauti, ngarep-ngarep mati, malah mekruh ya, ngarep-ngarep mati itu. Jadi kalau dia la ilaha illa antanya pengen ngarepkan mati, makruh malah. Jadi bagaimana? Ya sudah, yang jelas saya la ilaha illa anta lah. Entah nanti bagaimana keadaannya, sembuh ya alhamdulillah. Terus kalau nggak sembuh meninggal ya itu adalah sudah kehendaknya Allah. Ridho-ridho saja, nggak makruh berarti ya. Yang makruh itu tamanil mauti. Wa yukulan den makruhake apa tamanil mauti, ngarep-ngarep mati. Lidurrin krana bahaya. Nazala kang menimpa. Apa dur bihi kelawan marit. Nazala kang tumurun apa adur bihi kelawan marit. Ketika ada bahaya yang menimpa, sakitnya itu atau musibah lah, gempa bumi atau mungkin pokoknya sesuatu lah, kecebloan botol, aduh mati aku kan. Perawan misalkan, atau apa jenenge, pokoknya hal sepele lah yang di situ jauh dari atau teko nyawa lah bahasanya. Aduh mati aku lah, seperti itu lah. Mungkin refleks itu atau bagaimana, yang jelas itu ada harapan untuk mati, itu makruh hukumnya. Kama kayak keterangan firraudati yang dalam kitab Raudhah. Wa ghairi halan sa'liyane kitab Raudhah. Nyapa kok makruh? Linnahi krana larangan anhu saking tamanil mauti. Linnahi krana larangan anhu saking tamanil mauti. Tidak boleh dilarang mengharapkan mati itu. Bila khaufi fitnatin kelawan tanpa wedi fitnah, kelawan tanpa wedi fitnah fitdini ing dalam agama. Kalau tidak ada fitnah yang terjadi, maka makruh. Kalau ada hubungannya dengan keburukan yang menimpa agama, ya maka enggak makruh. Fa in kana mongko lamun ana sapa man wala budalan ora kena ora saking tamanil maut ono wae. Wala budalan ora ana panggonan sumingkir saking tamanil maut, utawa kok maknane murad wala budalan mesti tamanil maut. Iku mutamanniyan wong kang ngarep-ngarep. Iku mutamanniyan, ketika itu orang yang mengharapkan, dan tidak bisa tidak, memang harus seperti itu. Ketika harus dia mengharapkan adanya kematian, ya fal yakul mengko becik ngucap sopo man. Ketika harus situasi maupun kondisi menuntut untuk menggerakkan hatinya berharap seperti itu, berharap adanya kematian. Waduh, saya sedang dikelilingi oleh gunung-gunung yang meletus ini, saya nggak bisa lari ini, bagaimana ini? Seperti itu misalkan. Kalau seneng kono piye kowe? Turu-turu terus baret kan kene. Ngerti misalkan. Ya Allahumma, maka dia berdoa Allahumma, duh Gusti Allah. Ketika sudah misalkan anak yang mainan motor misalkan ya. Mainan motor terus dia kan agak sedikit rewel, terus diberitahu nggak mau, dia mau main motor. Ada polisi dikejar dia. Terus jalan buntuan, dia tetap gas kencang motornya padahal depannya tembok. Aduh bagaimana ini? Nah, sudah kan? Dia mesti mati nanti kalau dia berhenti takut di penjara. Terus dia berdoa Allahumma duh Gusti Allah, ahyini mugi nguripake panjenengani ing ingsun. Makanat ing dalam selagine ana. Ing dalam selagine ana. Makanat ing dalam selagine ana apa al hayatu urip, kena musibah gempa bumi atau tinggal di negara yang berkecamuk perangnya, terus dibombardir musuh. Duh ini kemana dibom ini, sudah nggak bisa kemana-mana ini. Terus maka berdoa seperti ini, Allahumma ahyini makanat al hayatu iku khairan luwih bagus li ketuwe ingsun. Wa amit lan mugi
mateake panjenengan wallahu a'lam.